عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyati Allah khairul silu masla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa jadadina ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijna. Ala hadhihi niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Yang saya hormati para guru asatidz, Bapak hadirin ngurus serta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' dia Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Maret 2021. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini, saudara-saudara kita jamaah pengurus yang telah menyediakan segala macam fasilitas sehingga kita bisa ngaji, semuanya tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab tafsir kita di halaman 162. Qala al-mu'allif wa ta'ala durusun min ghazwati Uhud. Durus ini jamak darsun, pelajaran-pelajaran gitu, yang bermanfaat tentunya, yang berkaitan dengan perang ya. Pelajaran-pelajaran yang bermanfaat yang ada kaitan dengan perang yang dapat kita ambil dari peristiwa gitu. Dari peristiwa perang Uhud gitu. Apa saja itu. Pengalaman yang sangat berharga. Jangan sampai ya terjadi terulang gitu. La tazalul ayatul karimah. Al ayatul karimah, ayat-ayat yang mulia. Firman-firman Allah masih la tazalu masih berbicara di dalam surat Ali Imran, masih berbicara tankululana itu. Arti tankulu meriwayatkan, mengutip, memberitahu kepada kita ahdasa ghazwati Uhud. Ayat masih berkelanjutan berbicara mengenai terjadinya perang Uhud ya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu perang Uhud. Wa ma hadasa fitil ghazwah, khusus gitu, khusus yang terjadi pada perang itu min mufajaat, khususnya yang terjadi pada waktu itu kejutan. Min mufajaat khususnya adalah ada peristiwa yang mengejutkan gitu.
lam takun bil hisban, yang tidak diperhitungkan gitu, yang tidak diperkirakan sebelumnya. Ini kan mengejutkan. Yaitu apa itu? Ya. Falaqadin hazamal muslimuna fil ma'arakah ba'da anin tasoru. Nah, ini peristiwa yang mengejutkan. Faqadin hazamal muslimun, kaum muslim, para sahabat kalah nih. Kalah pada perang itu. Kalahnya itu anehnya ba'da anin tasoru, kan aneh. Mereka kalah setelah menang gitu. Ya. Setelah menang akhirnya kalah. Nah, ini kan aneh. Nah, sebabnya apa ini? Ini jangan sampai terulang sejarah pahit. Wa dzalika bisababi mukhalafatihim li amril qiyadah. Tidak lain sebab mereka itu kalah setelahnya perang disebabkan karena mereka tidak mematuhi, tidak mentaati perintah panglima perang, yaitu qiyadah, pimpinan perang, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perintah Nabi yang tidak diataati oleh prajurit, khususnya prajurit pemanah ini, yang Rasulullah tugaskan mereka itu berada di atas bukit kecil yang sangat strategis. Tugas mereka adalah setiap kali ada musuh yang masuk gitu menyerang, kamu panah dari atas itu. Nah, semula kaum muslimin udah menang gitu. Di bawah gunung itu kaum muslimin udah menang perang. Namun pasukan prajurit pemanah ini lupa, melanggar perintah Rasul. Perintah Rasul adalah mereka itu nggak boleh ninggalin tempat yang strategis itu. Walaupun kamu lihat di bawah saudaramu kamu sudah menang, namun kamu jangan ninggalin tempat itu hingga perang selesai. Ya. Namun pasukan pemanah ini yang jumlahnya ada 40 orang atau 50 orang lupa akan pesan Rasul. Sebagian di antara mereka turun ke bawah karena melihat saudara-saudara sudah dapat kemenangan yang di bawah. Hanya tinggal 10 orang di atas. Nah, akhirnya panglima perang dari pihak kaum musyrikin Khalid bin Walid pada waktu itu langsung ngelihat di atas sudah agak kosong, mereka ngambil alih tempat itu, berbalik tuh. Yang tadinya kaum muslimin menang akhirnya kalah. Nah, itulah sebabnya mereka itu tidak mentaati qiyadah, yaitu pimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allati tawalla amroha batalal abtal, di mana nabilah yang tawalla amroha, pemimpin perang yang memimpin gitu ya. Yang memimpin batalal abtal gitu ya. Mereka menyalahi pemimpin perang yang memimpin para jagoan-jagoan ya. Maksudnya jagoan-jagoan yang peristiwa yang terjadi pada waktu perang Badar gitu. Dan setahun sebelumnya perang Uhud terjadi perang Badar. Ya. Nah, di mana kaum muslimin mendapat kemenangan luar biasa. Walaupun bilangan mereka, senjata mereka sangat sederhana, namun menang. Siapa yang memimpin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain adalah Rasulullah. Wa fi hadza darsun balighun lil muslimin. Nah, peristiwa perang Uhud ini adalah pelajaran yang sangat baligh gitu, yang pelajaran yang sangat berharga kepada kaum muslimin, yaitu ayakunu junudan muta'in tuh ya. Seharusnya kaum muslimin saat dia menjadi prajurit gitu perang harus mentaati pimpinan, yaitu Rasulullah dan pemimpin-pemimpin berikutnya. Mukhlishina lillah. Nah, harusnya perang itu didasari atas ketulusan, ikhlas karena Allah. Nah, kenapa kata-kata ikhlas? Karena mereka yang menyalahi perintah Rasul turun ke bawah gitu. Menurut mereka kalau kita nggak berani kalau kita nggak segera turun nanti nggak kebagian, itu nggak kebagian apa?
Oh ini mah, nah itu kan berarti sini udah nggak ada ikhlas ya. Ya kalau kita nggak cepat turun ke bawah, nanti mungkin kita nggak kebagian harta rampasan perang, sebab saudara kita yang di bawah udah menang. Nah itu kan ada timbul rasa tidak ikhlas itu. Perang itu bukan karena Allah, tetapi karena ingin. Nah, ya. Jadi ada dua itu. Pertama, dia tidak mentaati perintah pemimpin. Yang kedua, ya, keikhlasan kemurnian sudah mulai dicampuri ya, oleh karena selain Allah. Wali amri man wallahumullahu jalla wa ala ya. Yang seharusnya mereka ikhlas lillahi ta'ala, wali amri, ikhlas tulus karena Allah dan tulus karena siapa ini? Amri man wallahum ya. Karena Allah dan karena yang Allah jadikan pemimpin, yaitu siapa? Rasulullah gitu ya. Seharusnya perang itu ikhlas lillahi wa li rasulih gitu ya. Bukan karena harta, bukan karena yang lainnya ya. Fata'atu fil ma'rakati hiya asasun nasri wal zafri 'alal a'da. Mentaati pemimpin adalah dasar ya. Dasar kemenangan atas musuh. Walaqad bayyanatil ayatul karimatul mutaqaddimatu sababal hazimatil lati muniya bihal muslimun. Ayat suci, ayat Al-Qur'an yang mulia yang telah lalu ya, kita baca dalam surat Ali Imran, menerangkan sabab kekalahan ya, yang diderita ma'usibu, yang diderita oleh kaum muslimin, sehingga menyebabkan mereka itu ghammin wa tirab. Dengan sebab kekalahan, maka kaum muslimin atau prajurit waktu itu ya merasa apa? Sedih ya. Ittirab, sudah tidak tenang. Apalagi saat ya terjadi itu kaum orang-orang munafik mengambil kesempatan di air yang keruh gitu ya. Ngambil kesempatan di air yang keruh. Mereka mengumumkan kalau Rasulullah sudah meninggal dunia, Masya Allah lah ya. Nah ini dengan sebab ya ada isu-isu seperti ini, sehingga semangat itu kaum muslimin yang tersisa itu sehingga semangatnya ya lemah itu, karena Rasulullah sudah wafat itu. Terdengar ada isu-isu Rasulullah telah wafat, padahal Rasulullah masih ada. Ini sengaja ya dilakukan oleh orang-orang munafik. Nah, wa arsyadahum ila mautinidda wa wasafat lahumud dawa ya. Wa arsyadathum, kemudian ayat suci Al-Qur'an menunjukkan, membimbing kepada kaum muslimin ya, agar supaya mereka itu tenang ya. Tenang, Rasulullah masih ada, masih hidup. Jadi ayat ngajarin apa? Memberikan obat gitu ya. Obat ya. Wa fi hadhil ayat al-karimah itabun li ashabi Rasul. Dan ayat yang mulia ini pun menerangkan atau apa? Mencela tuh kepada sahabat-sahabat Rasul SAW li firarihim minaz zahfi tuh ya. Ada di antara kaum muslimin sahabat yang waktu itu setelah mendengar isu-isu yang dilontarkan, disebarluaskan oleh orang munafik bahwa Nabi Muhammad sudah wafat, akhirnya sebagian kaum muslimin pergi pulang gitu, meninggalin, padahal waktu itu belum selesai perang tuh. Nah, ayat di sini mencela bagi mereka yang firor gitu. Firor ini artinya pulang perang padahal perang belum selesai ya. Kecuali kalau firornya itu strategi perang gitu, lain itu. Jadi perang itu diantara strateginya adalah al-parru wal-kar gitu. Parru itu porak-porak mundur tetapi dengan tujuan mau balik. Nah itu nggak apa-apa itu ya. Ya. Nanti musuh melihat kita itu pulang, akhirnya mereka lalai, nah kita serang balik. Nah itu al-parru wal-kar. Namun yang dicela oleh ayat-ayat ini adalah
mereka itu firor itu artinya ninggalin tempat perang padahal belum selesai, nggak balik lagi. Ya, disebabkan karena terdengar isu-isu dari orang-orang munafik kalau Nabi udah meninggal dunia. Ini al-firaru minaz zahfi salah satu dosa besar, ya kan. Ada dosa besar al-muhlikat itu ada 7, al-isyraku billah wa uququl walidain. Di antaranya adalah al-firar minaz zahfi, itu melarikan diri dari perang. Kalau ada musuh di depan nggak boleh mundur, nggak boleh lari, harus tetap melawan gitu ya. Ini terjadi pada waktu perang Uhud. Jadi ada berapa kesalahan-kesalahan, tidak mentaati perintah Allah, keikhlasan sudah mulai berkurang ya. Kemudian ada lagi yang apa tuh ya, yang termakan oleh isu-isu orang munafik padahal belum tentu. Kan iza ya nah, apabila ada berita gitu ya, maka kita harus patabayanu. Nah, kemudian yang ketiga ada yang melarikan diri dari peperangan. Ma'anal ikdama la yunqasu minal haya. Ma'anal ikdama la yunqisul hayata. Padahal ini yang harus selalu diingat oleh prajurit ya, bahwasanya maju ke depan gitu. Jadi jangan penakut. Maju ke depan, maju ke depan pada waktu perang tidaklah mengurangi itu, tidaklah mengurangi umur ya. Jadi kita maju berani menghadapi musuh itu tidak mengurangi kehidupan ya. Artinya janganlah kira dengan sebab kita berani melawan musuh akhirnya kita mati, itu jangan itu. Wal firaru sebaliknya, janganlah dianggap kalau kita pulang pulang atau kita melarikan diri dari musuh, janganlah kita menganggap itu akan menambah umur gitu ya. Kalau kita maju ke depan janganlah menganggap itu mengurangi umur, dan apabila kita melarikan dari musuh bisa memanjangkan umur. Jangan, itu salah ya. Jadi umur itu sudah ditentukan oleh Allah gitu. Ini buktinya Khalid bin Walid yang tidak pernah absen setelah dia masuk Islam. Jadi sebelumnya Islam dia selalu tidak pernah luput dari peperangan, Khalid bin Walid, di pihak orang-orang musyrik. Setelah masuk Islam pun tidak pernah ninggalin perang, tapi ya meninggal dunianya di atas ranjang ya. Di atas tempat tidur, bukan karena meninggal dunia karena ditusuk oleh musuh. Jadi ayat mengingatkan kaum muslimin bahwa al-iqdam la yunqisul haya, bahwa berani menghadapi musuh itu tidak mengurangi umur. Demikian juga apabila kita pengecut ya, tidak berani maju ke depan, kita pulang dari peperangan, tidak menambah umur. Ini yaqulu ta'ala, itu yang tadi kita katakan ayat suci Al-Qur'an nerangin tentang peristiwa perang Uhud. Allah berfirman mu'atiban wa mulatipan ya. Allah berfirman mengecam gitu, mencela mereka yang tadi itu tidak mentaati perintah pemimpin, tapi mengecamnya dengan cara lemah lembut. Apa kata Allah? Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamastazallahumuz syaitanu bi ba'di ma kasabu. Nah, ini celaan. Ayat ini mencela mereka ini yang dipesan oleh Rasul namun melanggar gitu. Kira-kira apa tafsir makna ayat tadi? Yaitu innama awqa'ahum syaitanu fil khati'ah, yang menyebabkan mereka itu berbuat kesalahan adalah setan ya. Jadi Allah nggak nyalain mereka, setanlah yang menyebabkan mereka, merayu mereka sehingga mereka itu tidak mentaati perintah Nabi. Biba di martakabu minazunub tuh. Jadi setanlah gitu ya yang menyebabkan mereka, menipu mereka sehingga
mereka itu melanggar sebagian dari dosa-dosa, yaitu tidak lain adalah mukhalafah, karena mereka menyalahi, tidak mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa qala ta'ala, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya yang dikatakan tadi, ngobatin kan mereka sakit, diobatin supaya kembali bersemangat gitulah. Apa kata Allah obatnya? Walaqad afallahu anhum. Nah, Allah telah memaafkan, ya. Allah telah memaafkan terhadap mereka yang menyalahi perintah Rasul, sehingga mereka semangat lagi. Innallaha ghafurun halim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tajawaz artinya apa di sini? Tajawaza, Allah mengampuni. Allah tajawaza an uqubatihim, artinya Allah tidak menyiksa mereka. Allah ampuni, walaupun mereka berbuat salah, Allah ampuni dosa mereka sehingga Allah tidak menghukum di akhirat. Wasafaha anhum, dan Allah memaafkan. Ma'a firarihim min medanil jihad, walaupun mereka tadi sudah melarikan diri, kan ada sebagian kaum muslimin yang melarikan diri tadi, padahal mereka melarikan diri dari medanul jihad, ya. Jadi medan pertempuran. Ma'rakatis syarab, mereka telah melarikan diri dari peperangan yang mulia ini, karena ini perang bukan perang sembarangan, perang min ajlil akidah, perang demi akidah, perang Islam, perang suci. Allah memaafkan. Nah, ini pelajaran, ya. Li'annahu ta'ala rahimun bi ibadih, karena Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. La yu'ajjilu lahumul 'uqubata, Allah tidak menyegerakan siksaannya di dunia ini. Ma'a taksirihim wa tafritihim, padahal mereka itu teledor gitu, ya. Padahal mereka teledor. Apa teledoran mereka? Tadi tidak mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa talat hal ayatul karimah, kemudian ayat suci yang mulia melanjutkan firman-Nya, tad'ul mu'minina lasyaja'ah, ngajak kaum muslimin semangat ini. Jangan sampai peristiwa yang terjadi ini membuat mereka itu lemah, ya. Ayat berikutnya mengajak kaum mukminin, muslimin, sahabat, ngajak supaya syaja'ah, berani. Alistibsal, ya, ini enggak syaja'ah sama nih. Ngajak mereka kaum muslimin bersemangat amamal a'da, di hadapan musuh. Wa tuhadziruhum min suluki tariqatil munafikin, dan ayat sekaligus, ya, melarang mereka apa itu? Mengikuti ya apa itu tadi? Mengikuti, percaya dengan, ya, dengan apa tuh, ya, opini-opini yang dilontarkan oleh orang-orang munafik, dan fit tabatu'i wa takhazil anijihad, ya. Jangan sampai mentaati, termakan oleh isu-isu yang dilontarkan oleh orang-orang munafik, supaya kita ini tidak mau jihad gitu. Tabatu, takhazul anijihad. Karena orang munafik mengatakan apa? Kalau kita perang bisa jadi kita mati gitu. Lebih baik jangan perang supaya kita jangan mati gitu. Padahal tadi kan kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mauqifuhum mukhdil fatih fitil kalqadwa. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya, melarang gitu, melarang mengikuti atau terpengaruh dengan ucapan-ucapan orang munafik. Mauqifuhumul mukhdil fatih fitil kalqadwa, yaitu apa itu? Sikap itu, sikapnya orang-orang munafik yang sangat, ya, menyedihkan dalam peperangan itu, yaitu apa? Tasbiti azaimil mukminin. Orang munafik berusaha ingin melemahkan semangatnya orang-orang mukmin, ya. Orang mukmin yang semangat dibuat semangat mereka lemah. Apa kata orang munafik tadi? Perang melawan musuh bisa jadi kita mati gitu, ya. Lebih baik kita pulang ke rumah supaya kita nggak mati. Ta'amuruhum ala da'wal islamiyah.
Orang-orang munafik itu sepanjang masa mereka itu selalu ta'amur. Apa itu ta'amur? Selalu ya memperdayai dakwah Islam, menghalang-halangi dakwah Islam. Faqala jalla sana'uh, Allah Ta'ala berfirman, melanjutkan firman-Nya dalam surat Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru. Nah ya, wahai hamba-hambaku yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti munafik itu. Kafaru maksudnya orang-orang munafik nih. Wa qalu li ikhwanihim, orang munafik yang tadi kita katakan dia itu ya apa itu membuat kekeruhan ya, mengambil kesempatan di air yang keruh. Orang munafik itu kata mereka kepada saudara-saudaranya orang-orang Islam yang lain, iza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan ay ghuzatan mujahidina fi sabilillah law kanu indana ma matu wa ma kutilu. Tuh orang munafik ya mendesas-desuskan gitu berita yang tidak benar. Apa kata orang munafik kepada kaum muslimin? Jika kamu perang itu idza darabu bil ardi aw kanu ghuzzan, jika kamu ikut perang fisabilillah ya, bisa jadi kamu mati gitu ya. Laukan wa indana ma matu wa ma kutilu, seandainya kamu sama-sama kita enggak perang, kamu itu hidup gitu ya. Kalau kamu ikut perang belum tentu hidup, bisa jadi kamu akan terbunuh. Nah itu kan kata-kata ini tujuan mereka supaya kaum muslimin pengecut, tidak mau menghadapi musuhnya, takut mati. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Ya. Ini kata-kata orang munafik ini mempengaruhi hatinya kaum muslimin. Allah larang, jangan dengar kata-kata munafik itu. Wallahu yuhyi wa yumit. Allah lah hakikatnya yang menghidupkan kamu, dan Allah pula yang mematikan. Bukan karena lantaran perang kamu itu jadi mati, bukan ya. Wallahu yuhyi wa yumit. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kau lakukan. Wala in qutiltum fi sabilillah. Ayat melanjut, seandainya kamu terbunuh ya di medan perang, au muttum lama maghfiratun minallah, seandainya pun ya kamu itu ya terbunuh di medan perang, jangan takut, Allah mengampuni itu. Allah lama maghfiratun minallah, ampunan Allah dan rahmat Allah lebih baik tuh daripada kamu menang kemudian kamu dapat harta rampasan perang. Jadi dua-duanya baik. Seandainya kamu mati pun syahid ya. Nah, apalagi kalau kamu menang ya. Ya. Kalau menang kan berarti ya keberuntungan dunia akhirat. Dunia dapat harta rampasan perang, kemudian nanti di akhirat Allah Ta'ala sediain surga. Hadhil ayat wala imuttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun ya. Ini perang fisabilillah melawan musuh itu beruntung ya. Menangnya beruntung, begitu juga ya mati syahid beruntung. Hadhil ayat ayyuhal ikhwah, ini ayat ini ya. Wahai saudara-saudaraku, kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nih, pengarang buku ini baru saja dipanggil kira-kira seminggu yang lalu. Umurnya hampir 100 tahun. Kata ya, ayat ini raddun minallahi qati' ala da'awal munafikin. Ayat ini adalah ya sanggahan tuh dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat qati' ya. Sanggahan Allah yang sangat ya, yang sangat kuat atas da'awil munafiqin, atas ajakan-ajakan orang-orang munafik. Mereka ngajak kaum muslimin ninggalin jihad ya. Anatarkal khuruja lil jihad yutilul a'mar. Ayat ini menyanggah isu-isu yang dilontarkan oleh orang munafik bahwa apabila kita enggak ikut perang, kita bisa hidup, kita bisa panjang umur ini.
ya, itu salah ya. Ya, jadi perang itu bukan yang menyebabkan kita itu pendek umur, bukan. Ayat pa'u anhum syabahal maut, bahwa jihad itu kalau kita tidak ikut jihad akan selamat gitu dari bayangan-bayangan kematian. Syabahul maut, bayangan kematian. Wa madara ulaikal aghbiya, mereka orang-orang munafik yang bodoh-bodoh itu tidak tahu ini anal ajala mahtum, bahwa ajal manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annal mauta la budda qadim, yang namanya kematian sudah pasti akan dialami oleh makhluk yang punya nyawa. Wa idza kana la manasa minal maut, apabila makhluk yang bernyawa tidak akan bisa lolos dari kematian, fal yamutil insan fi sabili aqidatihi wa imani, ya. Apabila kematian itu tidak bisa ya, tidak bisa ya. Apabila makhluk yang bernyawa tidak bisa melarikan diri dari kematian, hendaknya saat kita mati itu di dalam akidah dan dalam iman gitu ya. Ya. Kalau memang kematian itu tidak harus dilewati oleh semua makhluk atau manusia, maka sebaiknya saat kita mati itu di dalam membela akidah. Ya, itulah yang dikatakan mati syahid. Liyana ala syahadata fisabilillah, agar supaya kita mendapatkan ya syahadah fisabilillah, artinya mendapatkan mati syahid. Walillahi darul qail gitu. Lillah darul qail ya. Ini kalau orang Arab memuji gitu. Memuji seseorang disebabkan orang itu mempunyai kelebihan ya. Mempunyai kelebihan ya. Akalnya cerdas ya. Kata-katanya sangat indah. Nah, itu pujian yang diucapkan kira bunyinya lillahi ya. Darul qail gitu. Apa itu lillahi? Lillah kan hanya milik Allah. Darul qail ini, daru itu artinya air susu ya. Air susunya orang yang mengatakan, jadi penyair yang mengatakan, karena di sini yang dikagumi kata-katanya, kata-kata berbentuk syair. Jadi kalau kita memuji seseorang ya ada kelebihan, baik itu otaknya jenius gitu atau kata-katanya bagus ya. Nah, itu dipuji dengan kata-kata lillahi darul qail. Daru tadi air susunya ya. Air susunya orang yang penyair yang mengatakan bait syair ini. Mungkin kita nggak paham ini apa kaitannya muji dengan air susu ini. Karena adat dan kebiasaan orang Arab waktu zaman dahulu ya. Waktu zaman Nabi Muhammad dan sebelum zaman Nabi Jahiliyah, adat mereka itu adalah apabila punya anak baru lahir, itu yang menyusuin itu bukan ibunya. Yang nyusuin tuh anak bukan ibu. Bukan karena ibu yang ngelahirin nggak mau nyusuin karena ingin supaya badannya bagus, bukan. Ya, supaya anak ini yang baru lahir ini menjadi orang yang istimewa. Carilah ya, kobilah yang saat itu ada air susunya, supaya tolong susuin anak saya ini, supaya anak saya ini nanti seperti keturunan ente ya. Seperti Nabi Muhammad kan ibu susunya banyak itu. Jadi Nabi Muhammad nggak disusuin sama Halimah Aminah, enggak, kan ibunya Aminah, tapi yang nyusuin ada Halimah Sa'diyah, ada Suwaibah Aslamiyah. Kenapa? Karena ada orang-orang jenius dari kabilah sana, tolong anak saya susuin. Maksudnya itu tuh supaya nanti gara-gara minum air susu dari ya kabilah yang jenius, anak saya gitu, itu maksudnya itu air susu. Oleh karena itu apabila ada orang menonjol ya dalam kecerdasan akal, pujiannya itu karena dia dulu waktu masih kecil minum air susunya gitu, maksudnya itu ya. Itu ada lillahi darul qail. Nah, di sini yang dikagumi apa? Kata-katanya nih, kata-kata yang menunjukkan apa?
Menunjukkan tadi itu, apabila kita makhluk Allah yang bernyawa tidak bisa melarikan diri dari kematian, sebaiknya saat kita meninggal dunia, saat kita mati itu dalam perjuangan menegakkan perintah Allah. Itu bagus itu ya. Tidak lain di sini adalah perang jihad fisabilillah, walaupun mati terpuji. Nah, ya. Apa kata syair yang dipuji kata-katanya tadi? Fa in takunil abdanu lil mauti unsiatnya ya. Pakot lumriin bisaifi bisabillahi afdalu. Nah, ya. Apa ini artinya? Fa in takunil abdanu lil mauti unsiat. Asal ibarat begini. Fa in takunil abdanu unsiat lil maut itu. Kalau memang badan ini Allah ciptakan untuk mengalami kematian gitu ya. Kalau memang badan kita ini yang hidup Allah ciptakan hanya untuk mengalami kematian, dengan arti kalau orang yang bernyawa mesti harus mati ya. Mesti harus mati, tidak ada yang bisa nyelamatin diri dari mati. Hendaknya pada waktu mati itu ketika apa? Membela agama Allah. Nah, itu yang bagus ya. Ya. Kan kita ini pasti akan mengalami kematian. Nah, sebaiknya saat kita mati itu sedang membela agama Allah. Itulah yang dikatakan mati syahid. Nah, ini bait syair ini artinya gini, famautuhu fi maidanil ma'rakati wal jibal bihad afdalu min mauti ala firasih. Seseorang meninggal dunia di medan pertempuran ya, mati syahid itu lebih afdal daripada seorang mati di atas ranjang. Ya, itu janganlah membuat ya jihad fisabilillah, perang itu menyebabkan kamu lemah, takut mati. Sebaliknya kamu itu harus bersemangat perang. Kenapa? Karena meninggal dunia di medan pertempuran lebih baik daripada meninggal dunia di atas tempat tidur. Itu kan bagus kata-katanya tadi itu ya. Nah, kan menunjukkan kalau orang tidak mau perang, orang itu kan penakut gitu ya. Penakut ya. Sebab katanya perang nanti akan bisa memendekkan umur. Belum tentu. Itu Khalid bin Walid tadi. Setiap perang enggak pernah absen. Tapi meninggal dunianya bukan perang. Ya. Meninggal dunia di atas tempat tidur. Seandainya pun kita meninggal dunia di medan pertempuran, mulia, masya Allah, makanya dibilang pahlawan bahasa kita itu ya. Orang yang mati syahid di medan pertempuran kalau bahasa kita kan pahlawan. Wa sadaqallah, benerlah Allah dalam firman-Nya, aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun kamu berada kematian itu akan menjumpai kamu. Walau kuntum fi burujin musyayyada, walaupun kamu itu ada di benteng yang kuat ya. Ada orang nganggap ya, kalau kita meninggal dunia kan dicabut malaikat, nyawa kita dicabut malaikat. Udah aja kita berada di dalam benteng yang kuat sehingga malaikat nggak bisa masuk gitu ya. Itu salah besar ya. Walaupun kamu di dalam benteng yang kuat ya, malaikat pasti akan ya menjumpai kamu kalau kamu sudah sampai ajal gitu. Baik, sedikit lagi akhlakun nubuwah. Akhlak Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat di sini. Walaupun sebagian di antara sahabat tadi ada yang menyalahi perintah Nabi, tapi Nabi kita enggak marah-marahin itu ya. Nabi kita tidak marah tuh kepada mereka sahabat yang menyalahi perintahnya. Apa? Kita lihat di sini akhlak Nabi Muhammad. Summa tataba'atil ayatul karimah. Kemudian ayat melanjutkan firman-Nya, tatahaddatsu an akhlaqin nubuwatil atirah. Berbicara tentang akhlak Nabi Muhammad SAW al-atirah, yang sangat harum. Akhlak Nabi yang sangat harum, yang sangat mulia. An akhlaqin Nabi al-atirah ya. Wa tushidu bil qiyadatil hakimah, ayat memuji ya. Ayat Al-Qur'an selanjutnya memuji tentang kepemimpinan Nabi Muhammad yang bijaksana. Walaupun prajuritnya salah tapi enggak dimarahin.
Pama'a mukhalafati ba'di sahabat li amri Rasulillah. Walaupun sebagian sahabat tadi tidak mematuhi perintahnya, coba kita lihat. Mimma adda ila naksah, yang menyebabkan kalah tuh dalam perang Uhud. Ya. Walaupun ini sahabat yang tidak mematuhi menyebabkan kalah perang, namun Nabi Muhammad enggak parah. Faqad wasa'ahum alaihi salam bi khuluqil karim. Faqad wasa'ahum alaihi salam bi khuluqil karim. Sahabat tadi yang menyalahi perintah Nabi Muhammad SAW, mereka itu mendapatkan kemurahan dari wasa'a, artinya mendapatkan ketenangan dengan sebab akhlak Nabi Muhammad yang mulia. Wa qalbihir rahim, dan hatinya yang kasih sayang kepada umatnya. Walam yukhatibhum bisyiddah, ya. Nabi Muhammad tidak nyalahin mereka tuh. Nabi Muhammad tidak menyalahi mereka dengan kekerasan tuh. Syiddah wal ghilzah. Wa innama khatabahum bil lutfi wal lin. Namun Nabi kita memberikan pelajaran dengan cara yang yang lemah lembut. Walidzalik, oleh karena akhlak Nabi yang sedemikian rupa, yang lemah lembut, tidak pernah keras, ya. Oleh karena itulah ijtama'atil qulub hawala da'watih. Oleh karena itu hati para sahabat itu suka tuh sama Nabi Muhammad, ya. Hawala da'watih tuh, menyambut panggilannya. Kenapa? Karena akhlak yang mulia. Jadi salah besar yang dilontarkan oleh orang-orang orientalis bahwa ajaran Islam itu tersebar ke seluruh dunia dengan sebab pedang, gitu kan, kata mereka gitu. Karena perang itu akhirnya orang pada masuk Islam karena takut mau perang. Bukan. Islam tersebar ke seluruh dunia karena akhlak, ya. Buktinya kita ini orang yang ada di Indonesia, khusus di Pulau Jawa, kan Islam tuh tersebarnya mula-mula di Pulau Jawa. Sebab apa nenek moyang kita masuk Islam? Bukan karena ada jihad fisabilillah, karena lihat akhlak dai-dai orang-orang Arab, ya, wali-wali songo yang nyampein Islam di tengah-tengah masyarakat Jawa. Karena akhlak mereka itu baik, akhirnya orang tertarik. Bukan disebabkan karena kekerasan, bukan karena pedang, bukan. Nah, inilah Nabi Muhammad yang ngajarin para wali-wali kita nyebarin Islam di Indonesia. Nabi Muhammad itu yang ngajarin gimana cara menyebarkan Islam dengan akhlak. Mereka yang menyalahi perintah Nabi, mereka enggak ngomelin dengan cara keras, tidak. Dikasih tahu pelajaran tapi dengan cara lemah lembut. Yaqulu ta'ala, tuh Allah berfirman memuji kepada akhlak Nabi. Apa kata Nabi? Dalam surat Ali Imran, kan kita berbicara tentang ayat yang ada di Ali Imran. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Nah, ya. Karena rahmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, lintalahum, ya. Sehingga kamu wahai Muhammad, hati kamu lembut. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya kamu, ya, menjadi orang yang faddan ghalizal qalbi, hati kamu keras, omongan kamu, ya, keras, ya, tidak lemah lembut, niscaya orang-orang bukannya yang deketin, orang-orang pada menjauhi kamu, ya, ya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ampunin mereka itu yang nyalahi perintahmu, ya. Istaghfir lahum, mintainil ampun buat mereka pada Allah. Syawirhum fil amri. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, apa ayat ini artinya? Artinya begini. Ai bisa babi rahmatin minallah, karena sebab rahmat Allah yang Allah, ya, berikan di dalam hati kamu wahai Muhammad, kunta, kamu menjadi orang yang hayyinan, ya. Sehingga kamu menjadi orang yang hayyin, lemah lembut kepada sahabat-sahabatmu, layyinal janib, ya. Layyinal janib, ya, menjadi orang yang sangat yang sangat halus. Ma'annahum khalafu amraka wa asaw, padahal mereka itu telah menyalahi perintahmu, tidak mentaati kamu, namun kamu
hadapi mereka dengan lemah lembut. Walau kunta jafiyat tab'i, seandainya gitu kamu itu ya tabiat kamu kasar, qasil qalbi, seandainya qasil qalbi, seandainya kamu itu keras hati, tu'amiluhum bil ghidhah wal jafa, ya kamu kamu itu menghadapi mereka dengan kekerasan gini ya, lana faru minka wa tafarraqu anka, niscaya mereka itu akan melarikan diri dari engkau dan mereka itu bercerai-berai dari engkau. Walakinnaka, akan tetapi engkau wahai Muhammad, ini pujian Allah, walakinnaka, akan tetapi engkau ya wasa'ta hum bi khuluqikal hamid, oleh karena engkau ya kamu ya apa itu gauli mereka itu dengan akhlak kamu yang terpuji, wa qalbika rahim, dengan hati kamu yang belas kasih, sehingga mereka itu suka sama kamu, tidak melarikan diri. Qala Hasan Basri, kata Imam Hasan Basri ya menafsirkan ayat ini. Siapa Hasan Basri itu? Yaitu Sayyidut Tabi'in ya. Tabi'in, ulama tabi'in. Hasan Basri berkata, ayat ini adalah hadza khuluqu Muhammad, inilah akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Ba'asahullahu bih, yang memang Allah sengaja mengutus Nabi Muhammad untuk ya mencontohkan akhlak al-karimah. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hadhihi hiya sifatuhu fil kutubis samawiyah. Inilah memang sifat-sifat Nabi yang sudah dikasih tahu Allah melalui kitab-kitab suci terdahulu. Ini merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi. Karena akhlak Nabi yang mulia ini sebelum Nabi lahir sudah ada, sudah dikasih tahu Allah melalui kitab-kitab Taurat, Injil gitu, ya gitu ya. Ini adalah dalailun nubuwah, gitu. Dalil bahwa dia adalah benar-benar Nabi. Karena sifat dan akhlak ini udah dikasih tahu dalam kitab-kitab suci yang belum diselewengkan oleh mereka. Namun kitab suci itu kan ya udah tidak lagi asli. Ini kata Hasan Basri. Inilah sifat Nabi yang memang sudah disebut dalam kitab-kitab suci terdahulu. Mana itu? Hadisnya begini bunyinya. Faqad akhrajal Imam Al-Bukhari, kata Hasan Basri, ada satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari an Abdullah bin Amr bin As. Ya. Bahwa Abdullah bin Amr bin As ditanya itu, suila an sifati Rasulillah fit Taurat. Karena Abdullah bin Amr ini sebelum masuk Islam dia rajin baca-baca kitab Taurat, kitab Injil gitu. Nih Ibnu Amr. Setelah masuk Islam, sahabat-sahabat yang lain nanya, ente dulu sebelum masuk Islam pernah baca-baca Taurat, Injil. Apa itu diantaranya yang ada di dalam Taurat dan Injil tentang akhlak Nabi Muhammad begitu? Ada orang nanya sama Abdullah ibnu Amr. Apa kata Abdullah bin Amr? Wallahi ya, innahu la mausufun fit Taurat, demi Allah akhlak Nabi yang kita saksikan ini persis ya. Kalau kita bilang persis kan fotokopi ya. Persis seperti yang aku jumpai di dalam kitab apa? Taurat, sama dengan yang ada di Al-Quran. Nah ini Taurat yang asli yang dulu ya. Apa itu? Quran udah kasih tahu, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadziran. Di Quran ada, di Taurat ada ya. Di Taurat bunyinya begitu, di Quran juga begitu. Apa itu bunyinya? Wahai Nabi, maksudnya Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad belum lahir di dunia, Allah udah bilang, ya ayuhan Nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadzira. Aku utus kamu, tugas kamu apa? Tugas kamu ada 3. Pertama syahidan. Syahidan menjadi saksi. Apa maksudnya Nabi itu menjadi saksi? Nabi menjadi saksi kalau Rasul-Rasul terdahulu sudah menyampaikan dakwahnya. Sebab umat-umat para Rasul terdahulu nggak ngaku ya, orang-orang kafir pada waktu zaman Rasul terdahulu ketika mau dimasukin neraka, mereka nggak ngaku. Apa kata mereka? Kami bukan tidak mau beriman
kepada Engkau ya Allah, sebab nggak ada yang nyampein gitu. Kan yang nanya maling nggak pernah ngaku dirinya jadi maling. Yang nyaksiin siapa? Nabi Muhammad dan umatnya. Ya. Jadi kan Nabi dan Rasul nanti ditanya, wahai Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, apa kamu telah sampaikan kepada umatmu? Udah, namun umatnya nggak ngaku. Nah, Allah pura-pura nanya kepada para Nabi dan Rasul, kalau kamu ngaku udah nyampein, saksinya mana? Wah, Allah. Kata Rasul-Rasul terdahulu, saksinya bahwa kami telah menyampaikan Muhammad dan umatnya. Ya. Jadi tugasnya Nabi adalah menjadi saksi bahwa para Rasul benar-benar sudah menyampaikan risalah Allah. Satu. Kedua, tugasnya Nabi mubasyiran, nyampein. Ini bukan hanya tugas Nabi Muhammad, semua Nabi dan Rasul memang tugasnya ini, menyampaikan berita gembira kepada mereka yang mau beriman dan menyampaikan berita yang menakutkan bagi mereka yang kafir. Ada lagi sifat Nabi yang ada di Taurat, persis ada di Quran. Hirzan lil ummiyin, ya. Hisnan lahum, ya. Nabi Muhammad adalah hisnan, penjaga. Lahum artinya bagi mereka yang beriman tuh, ya. Tuh. Kan kata Nabi, yang beriman jangan ditumpahin darahnya, yang beriman jangan diambil harta. Nah, itu kan Nabi Muhammad tuh menjadi penjaga bagi mereka yang beriman. Itu di dalam Taurat sudah ada. Ya. Anta abdi wa rasuli. Nah, itu di dalam Taurat nih. Engkaulah Muhammad adalah hambaku dan rasulku. Sama itu kal mutawakkil. Tuh, sehingga nama Nabi aja di Taurat sudah ada. Saya namain kamu mutawakkil, ya. Kan salah satu nama Nabi mutawakkil, ya. Laisa bifadzin, sifat kamu wahai Muhammad, padahal Nabi Muhammad belum lahir nih. Allah udah kasih tahu tuh sifatnya Muhammad adalah laisa bifadzin wala ghalizin, tuh. Tidaklah kasar. Ini kan sesuai dengan yang dilihat oleh sahabat saat perang Uhud. Nabi Muhammad tidaklah orang yang kasar ucapannya, wala ghaliz wala sakhab bil aswaq. Muhammad itu tidak pernah berteriak-teriak, mengangkat suara di pasar. Benar nih, Nabi Muhammad nggak pernah berteriak-teriak, mengangkat suara di pasar. La yatma'us sayyi'ah bisayyi'ah. Muhammad itu di antara akhlaknya tidak pernah membalas, ya, membalas keburukan dengan keburukan. Kan boleh aja keburukan kita balas sama keburukan, boleh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mislu, boleh. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Bahkan Nabi kita membalas keburukan dengan kebaikan. Luar biasa, ya. Ketika betisnya itu dilontari batu berdarah-darah, boleh aja Nabi sambitin lagi dia sehingga betis mereka berdarah-darah, tapi kagak. Bahkan Nabi kita doain, Allahumma hdi qaumi fa innahum. Ini di dalam Taurat sudah ada persis, ya. Lakin ya'fu wa yasfah, akan tetapi Nabi Muhammad selalu memaafkan. Wala yakbidahullahu hatta yuqima bihil millatal auja. Nah, ini dalam Taurat dikatakan tidaklah Allah akan mencabut nyawa Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad itu sudah menegakkan agama yang benar, ya. Sehingga Nabi Muhammad yuqimu bihil millatal auja, ya. Agama apa yang bengkok sudah bisa ditegakkan oleh Nabi. Nah, ini bukti saat Nabi kita meninggal dunia seluruh jaziratul Arab sudah memeluk Islam. Nah, ya. Bi an yaqulu la ilaha illallah, tidak lain adalah yang tadinya bengkok Nabi kita luruskan sebelum meninggal dunia, tidak lain mereka orang-orang Arab semua jaziratul Arab sudah mengucapkan la ilaha illallah. Fayab tahu bihi ayunan amyan. Ini masih kata-kata Taurat nih yang dikatakan oleh Amr bin As tadi. Muhammad itu kata Allah nanti akan membuka mata yang buta. Orang jahiliyah kan matanya buta, dibuka sama Nabi Muhammad sehingga menjadi orang yang tidak lagi jahiliyah. Wa adzanan somman. Nabi Muhammad itulah nanti kata Allah, kan kita bilang nanti, kan Taurat itu ngomong saat Nabi Muhammad belum lahir, ya. Muhammad itu nanti akan membuat
telinga yang budek menjadi mendengar. Kuluban gulpan. Nah, Muhammad itu kelak nanti akan membuka hati yang terkunci. Ya. Nah, ini terbukti ya. Hadhihi, nah inilah diantara akhlak-akhlak Nabi yang dikatakan dalam Taurat terbukti ya, ada persis di dalam diri perilaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, ini doa ya. Allahumma apa ini ya? Ya. Khalliqna bi akhlaqil karim, ya Allah ya. Ya, tolonglah kau berikan taufik kepada kami sehingga kami bisa meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Nah, sampai di sini an-nikmatul uzma ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian kita akan datang karena waktu ya telah membatasi kita semua. Baik. Nah, sebelum ada pengumuman dari pengurus, Mas, kita baca Fatihah. Pertama, kita niatkan Fatihah untuk pengarang buku kita ini yang baru saja dipanggil oleh Allah SWT. Semoga Syekh Ali As-Sabuni di alam barzahnya mendapat cucuran rahmat maghfirah dari Allah. Yang kedua, kita niat kita semua Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman. Ala hadhihi niyyah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.